beberapa kali berhasil melakukan itu walaupun kita nggak pernah merencanakan itu. Sebenarnya ya mungkin teman-teman pernah baca atau pernah juga kita infokan bahwa film Kakak Bos ini seharusnya bahkan menjadi film kedua dari Imaginary. Nah, waktu itu prosesnya adalah menurut kita memang belum waktunya. Kita pengen semuanya matang. Pada saat waktu itu Ari lumayan tertekan karena setelah keberhasilan Ngeri-Ngeri Sedap, jadi dia minta ditunda. Ayo kita tunda dulu. Karena buat kita ngumpulin nyali dia. Tapi nyatanya tekanannya lebih berat karena dia harus setelah film agak lain. Diundur makin tertekan. Jadi buat kita nggak ada yang harus, kita nggak harus ngikutin tren, kita nggak harus ngikutin IP. Kalau memang waktunya kita harus bersabar, lebih baik menunda daripada kita tidak bahagia. Itu aja sih. Alright, siap. Thank you Mas Dipa Makasih, Andika. sama-sama. Oke, beralih ke Kak Ari Kriting. Bang Ari. Congratulations Bang Ari, hari ini akhirnya tiba juga film Kakak Bos hari ini premier dan sudah ditonton sama teman-teman semua. Bang Ari tadi belum sempat say hi sama teman-teman media, silakan mau hi-hi-an dulu. Halo teman-teman, tadi kayaknya sudah sempat ya kita ini di awal ketemu di awal. Oh ya? iya benar, sebelum mulai film ya. Tadi saya nanya kan, mudah-mudahan nih setelah nonton film teman-teman punya banyak berita ya. Punya ya? Ada ya? Banyak yang bisa ditulis ya? Ada lah ya. Harusnya ada dong, masa nggak ada? Terima kasih banyak teman-teman sudah datang di sini. Yes, Bang Ari sebagai abang-abangan atau abang-abangan timur gitu ya, atau ketua anak-anak timur di Jakarta gitu. Apakah memang tujuan dari film ini salah satunya adalah untuk ngumpulin community yang ada dan berkarya bareng gitu, atau mungkin sebetulnya ada tujuan lain yang jauh lebih dalam dari film Kakak Bos? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Untuk saya pribadi sih memang benar ya. Kalau kita lihat film-film Indonesia Timur itu yang punya tema Indonesia Timur, seringkali itu sangat suka memotret Indonesia Timur itu dengan sudut pandang kesedihan. Ya. Susah air, sekolah jauh, tidak ada fasilitas sarana prasarana gitu kan. Film-film Indonesia itu suka sekali untuk memotret konflik-konflik di Indonesia Timur. Itu memang kenyataan ya. Saya juga tidak mau bilang itu tidak ada ya, itu realita gitu. Tetapi bagi saya yang orang timur, ketika setiap kali selesai nonton film timur, selalu kita keluar dari bioskop itu dan perasaan bersyukur gitu kan. Dan saya sebagai orang timur capek dijadikan bahan bersyukurnya orang-orang ya. Serius ya. Makanya saya merasa bahwa kayaknya kita butuh opsi lain gitu. Film seperti itu silakan gitu, bagus juga gitu untuk biar orang menyadarkan orang-orang bahwa masih ada yang belum terrealisasi di Indonesia Timur. Tetapi kayaknya jangan itu melulu gitu. Jadi kita butuh opsi untuk menunjukkan bahwa orang timur itu tidak bermuram durja selalu gitu. Ada juga have fun-nya gitu. Dan kalau ditanya tadi apakah film ini bertujuan untuk mengumpulkan seniman-seniman yang ada di Indonesia, benar ya. Saya memang setiap kali nonton film selalu melihat orang timur tidak mampu, orang timur tidak bisa, orang timur tidak sanggup. Tetapi di film ini saya sajikan kepada kalian talenta-talenta Indonesia Timur yang semuanya sanggup. Ya. Saya bawakan Godfred Orideot bertahun-tahun, belasan tahun di dunia acting. Saya bawakan Glory, pendatang baru, tapi teman-teman bisa buktikan sendiri. Putri Nere, seorang jurnalis juga, seorang yang ada di dunia broadcasting juga, dan sudah bertahun-tahun konsisten. Abdur Arsad, Muhammad Al-Katiri, siapa yang tidak tahu, mereka sebagai komedian Indonesia Timur. Noella, juara Indonesian Idol. Ya, mantap. Jun Funky Papua, ya, sudah bertahun-tahun menggeluti dunia tari dan konsisten untuk bisa terus berkarir. Teddy Aditya, penguasa anak-anak senja. Mantap. Ya. Jadi di film ini saya berusaha membawakan kalian teman-teman kalau Indonesia Timur itu bukan hanya SDA-nya saja, tapi SDM-nya juga mampu. Itu saja sih kalau dari saya. Ya. Oke, terima kasih Bang Ari. Langsung aja kita akan langsung ngobrol dengan para cast dari Kakak Bos. Langsung ketemu dengan Kakak Bos alias Godfred Orideot. Oke, mic-nya boleh diberikan mic-nya Bang Ari. Udah pegang mikrofon. Nah, wih, Kakak Godfred. Selamat sore. Di sini dia emas sendiri jaketnya nih teman-teman ya. Emas sendiri nih Kakak Bos di sini. Kak Godfred, ini film yang sepertinya berbeda banget dari yang kita lihat sebelumnya, acting Kak Godfred di film-film sebelumnya gitu ya. Tiba-tiba disuruh main drama gitu kan ya. Harus mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang dalam gitu dan penuh cinta gitu. Rasanya gimana nih? Awalnya deg-degan. Tapi pertama waktu
tawarkan di Mhm. pertama, pertanyaan saya pertama ke saudaranya, kamu percaya sama saya? Ya karena dalam tanda kutip selama ini orang hanya melihat saya itu di film action, itu pun dialognya sedikit, hanya caci maki orang. Yang lebih banyak berdialog itu kaki dan tangan saya. Dialognya. Dialog pakai Apa kabar? Baik dong. Sorry itu masuk tuh kayak nggak bermaksud. Pukul aja kok, pukul aja. Jangan, Oh, jangan. jangan. Media ini media. Orang ini tolol ini orang. Kau yang suruh saya tadi baru. Aduh. Ya, sorry, mohon maaf. Kok diam kok aman. Oke. Jadi saya bertanya begitu, Mm. ada laki-laki dari keriting bilang, saya yakin, saya percaya sama kakak. Oke, kalau begitu saya siap. Ya, kita ingin menjawab juga kan, selama ini mungkin orang berpikir, dia nggak bisa ini kesempatan. Mungkin selama ini orang berpikir nggak bisa karena memang kita tidak ada kesempatan. Ya, kita belum diberi kesempatan. Yes. Dan saya selalu punya keyakinan semoga waktu itu ada datang. Puji Tuhan, waktunya datang lewat beliau-beliau ini. Yeay, keren. Mantap ya, Saat Kak. kesempatan itu datang, mungkin kayak ini, mohon maaf ya, mungkin kayak ini doa selama ini yang tertunda dijawab ya. Jadi karena pernah juga orang mau ngasih, kayaknya dia nggak bisa di drama, ya sudah nggak jadi. Saya hanya berpikir mungkin waktu saya belum sekarang. Ya. Puji Tuhan perjalanan di belasan tahun baru Hari ini. mendapat kesempatan ini, dan saat kesempatan ditawarkan, memang saya sempat bertanya kan, kamu percaya sama saya? Tapi di satu sisi mungkin ini saatnya saya harus membuktikan diri, harus menunjukkan bahwa kita bisa selama ini kan diragukan. Semoga saja dan berusaha pasti akan bisa. Yeay, mantap kakak. Kak, tapi ya, ini opini pribadi nih. Opini pribadi dari yang ikutan main, nonton juga. Tugasnya sama lagi ya, di film gue nge-MC, di dunia nyata gue nge-MC. Tapi tenang, kakak Uci di mata Mamat minyak. Oh iya, halo. Ibu guru di sini. Dia tadi colek, MC-nya minyak aduh. Masih sesuai skrip ya? Masih. Belum keluar dari karakter nih, Belum masih keluar. tetap minyak. Iya, kakak Godfred. Yang paling terlihat sangat menonjol dari aktingnya kakak Godfred adalah chemistry antara kakak bos dengan Angel, dengan anak perempuannya. Itu tuh tatapan matanya tuh beda banget, jatuh cintanya gitu. Apakah itu memang di studinya atau pengalaman di dunia nyata dengan anak-anaknya kakak Godfred sendiri atau gimana? Saya merindukan punya anak perempuan. I see. Anak saya laki semua. Ya. Ya, saya merindukan anak perempuan, dan pas menjelang proses untuk menuju ke kakak bos itu, istri saya hamil. Saya berpikir mudah-mudahan Tuhan kasih anak perempuan. Ternyata diambil, ya, jadi keguguran. Jadi sudah berapa bulan, ya mungkin Tuhan tidak memberi itu. Tapi pas saat di film ini, terima kasih Tuhan memberi saya anak perempuan di sini. Di situlah saya. Glory diadopsi nih. Nah, gitu. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Habis ini nambah. Nggak gitu. Jadi di saat main itu, yang saya bayangkan itu anak saya. Itu anak saya perempuan. Ya mungkin kalau yang diambil kemarin laki atau perempuan saya tidak tahu. Kalau perempuan mungkin saya akan melakukan seperti itu. Oke. Terima kasih banyak kakak Godfred. Luar biasa. Oke, menuju ke Kak Putri. Nere Putri hadir sudah di sini. Menjadi sang ibu yang sangat bijak ya. Bijak ya. Bijak walaupun keras tetap ya. Kak Putri. Kak Putri, ini tadi dibilang juga bahwa sudah berkarir lama sekali menjadi jurnalis juga, di dunia broadcasting juga, sampai akhirnya hari ini bisa berkarya di sebuah film jadi aktor gitu kan ya. Apakah ini salah satu bentuk penampilan yang spesial untuk merepresentasikan Indonesia Timur? Ya, betul sekali Kak Ucit. Ini merupakan suatu kesempatan ya buat saya, perempuan Papua, perempuan Timur ya,
bisa ada di layar lebar bersama teman-teman, saudara-saudara yang bertalenta di bidangnya masing-masing itu sangat luar biasa. Makanya waktu Ari hubungi, memang saya agak ragu, sempat menarik karena dulu saya pernah main film, tapi itu sudah lama sekali dan memang akhirnya lebih di dunia MC, presenter, gak kepikiran lagi memang untuk main film. Terus kemudian kemarin Ari tawarin itu sempat iya nggak ya, tapi memang ya inilah betul yang tadi kakak Godfred bilang, ini suatu kesempatan buat kita anak-anak timur, apalagi yang sudah belasan tahun di Jakarta meniti karir, ada yang dari bawah, Noella juga, kakak Godfred juga, saya pun juga, Abdur, Mamat, Ari, kita meniti karir dari bawah di Jakarta. Jadi sangat senang bisa dapat kesempatan untuk main di film Kakak Bos ini. Dan memang chemistry-nya dapet banget semua, gak susah. Saya sama Kak Godfred sebagai seorang istri yang intimidatif ya, Tetap powerful ya. powerful, tapi ya tetap sayang sama suami dan anaknya. Kita bisa berbaur dengan sangat baik sih, puji Tuhannya. Oh, oke. Jadi ini Wataknya hampir sama di istri saya di rumah. oh gitu, wataknya hampir mirip. Namanya? Dan waktu namanya? disodorin skripnya pertama, disampaikan sinopsis pertama, kok namanya sama persis dengan nama istri saya, Marta. Nama asli Kebetulan, istrinya Cid. Marta. Kebetulan. Itu beneran kebetulan. Itu pure kebetulan. Oke, oke, Dan wow. sang penulisan itu umur Marta, umur saya sama. Oh gitu. Iya, gak ada yang kebetulan sih sebenarnya ya. Oke, sinkron semuanya ternyata ya. Oke, terima kasih Kak Putri. Ya. Yes, buat penampilannya juga yang oke banget, yang bisa bikin kita juga sangat tersentuh gitu ya, seperti dielus-elus oleh ibu sendiri gitu ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dengan ini dia pendatang baru kita yang sangat bersinar, Glory Hillary. Tadi tuh di backstage aku beneran nanya, Glory ini beneran film pertama? Iya kak. Enggak, tapi kamu sebelumnya iklan? Enggak. Atau apa? Enggak. Ini bener-bener acting pertama kali ya. Benar. Wow, luar biasa banget. Sampai bisa ketemu sama Glory itu juga adalah sesuatu yang kebetulan, yang bukan kebetulan ya, pastinya ya. Gimana akhirnya film kamu yang langsung jadi pemeran utama, ya kan? Perannya juga cukup banyak emosinya gitu ya. Jadi belajar acting atau berjalan begitu aja? Kalau ditanya kayak gitu berjalan begitu aja sih Gitu ya? sebenarnya, iya. Jadi pelajaran actingnya langsung on the spot dan persiapan film ini sama Bang Ari gitu? Mungkin karena yang aku udah bilang, karena dari ini kan pengalaman pertama aku ya. Jadi ya mengalir aja, aku nggak ada pressure dari manapun, aku nggak terbeban aku harus gimana. Jadi ya mengalir aja actingnya. Dan ternyata sangat bisa diterima dan bagus banget hasilnya ya teman-teman ya. Semuanya terpana loh melihat acting kamu loh. Mudah-mudahan abis ini jadi pembuka jalan buat yang berikut-berikutnya. Amin. Tapi Glory sedikit ya mau nanya, kalau misalnya di film Kakak Bos sendiri gitu, setelah akhirnya filmnya jadi dan kamu juga udah nonton previewnya kan, nilai apa sih yang bisa didapat tentang keluarga dari Kakak Bos ini? Nilai yang bisa didapat dari film Yes. Kakak Bos itu lebih ke fokus ke hubungan ayah dan anaknya sih. Aha. Gimana kan sebenarnya sih aku sebagai Angel ini juga punya sisi demanding ya, maksudnya dia tuh sebenarnya tahu dia sayang sama papanya, cuman dia tuh menuntut sesuatu gitu. Dan ya bapaknya yang rela buat ngelakuin hal itu ya demi anaknya, walaupun ke belakang-belakangnya ada masalah yang harus mereka lewatin, ada juga konflik mereka berdua. Cuman ya pada akhirnya berdamai karena apa? Karena sayang. Oh, that's sweet. Semua karena cinta ya. Oke, thank you Glory. Oke, kita menuju ke sahabat-sahabatnya Glory nih. Ada Aurel Mayori dan juga Elsa Japasal. Yeay. Yori dan juga Echa, gimana kabarnya? Halo. Ini dia di geng sekolahan ya. Oke, ini kalian di sini jadi satu geng. Betul. Iya. Sama Angel. Sama Angel, benar. Ini akhirnya bikin PDKT dulu untuk beneran jadi satu geng atau enggak sebelum syuting? Enggak sih, soalnya kita sama-sama Sibuk. Bukan, Sibuk. tunggu, suara kamu cempreng banget. Emang kamu tidak? Dia enggak. Sama saja. Iya, tapi jangan terlalu cempreng. Ya gimana begini tuh? Iya. Maaf Kak. Teman-teman, kalian tahu kan yang saya hadapi itu apa sih? Iya. Nah, jadi waktu reading
Betul, pertamanya waktu reading. Waktu reading kayak PDKT gitu sih. PDKT kita mencoba untuk berteman dan Iya. mudah sih ya. Gitu. Terutama Gampang sih, iya. aku sama Glory ya. Iya. Kalau Echa kan sebenarnya agak tua banget. Itu kenapa jangan di ujung? Kalau ngomong barengan satu-satu Iya. deh. Oh, iya, Sorry, iya, sorry, iya, sorry, iya, sorry. iya, iya. Sorry. Kalian tuh kalau bicara pikirkan kalau mereka mau tulis apa gitu. Iya. Oke. Pesut-pesut. Jadi gantian, kita nggak boleh satu kata satu Dari kata. tadi yang ditulis baru suaranya cempreng itu doang. Baru tadi itu sampai situ doang. Jadi pendekatannya lumayan gampang sih, soalnya mereka ramah banget. Oke. Terus dibantu juga sama Kak Ari sama Kak Kristo waktu reading kan. Jadi langsung akrab pada saat Itu udah ada yang ditulis kan? Kasihan kan sama media Iya, ya. Gimana? Oke. gitu ya. Echa waktu syuting itu ditemenin sama keluarga. Enggak ya, Yori yang ditemenin sama papa ya waktu itu ya. Aku ingat. Iya, sempat ada Iya. mama bapakku suka ikut. Iya, nah itu apa namanya? Apakah ada rasa, karena kalau dari film Kakak Bos ini kan kayak kedekatan antara ayah dan anak perempuan gitu kan ya. Kamu ngerasain nggak hal yang sama di kehidupan kamu pribadi, Yori? Jujur, selama aku di entertainment, mama papa itu kayak selalu ngikut gitu. Oke. Merekanya mau ikut tidak ikut, aku ajak. Kadang aku tidak mau ikut, dia mau ikut. Jadi selalu ajak gimana kayak karena aku juga sebenarnya pengen didampingin ya. Iya. Tapi sejujurnya aku belum tanya kepada mama papaku. Semoga ya nanti abis ini aku tanya kali ya. Tanya. Ya mereka mungkin aku tidak tahu, aku belum pernah jadi orang tua, tapi sepertinya mereka juga ingin melihat anaknya berkembang bagaimana gitu. Jadi mereka juga suka nemenin gitu, dibanding cuma nonton dari rumah, lihat dari sosmed update Iya, anaknya, iya, dia iya. pengen langsung ngikut gitu. Benar. Ikut karena sayang, karena pengen lihat perkembangan, dan sebenarnya kamu juga di bawah pengawasan sih. Kamu masih di bawah umur. Jadi kamu masih di bawah pengawasan. Oke, tapi itu suasana yang kerasa berarti sehari-hari di rumah ya. Maksudnya kedekatan dengan orang tua kayak gitu. Ca, aku mau nanya sama Echa. Echa katanya emang sebenarnya sebelum film Kakak Bos udah pernah diajakin sama Ko Ernest main film lainnya, tapi dicuekin. Bener gak sih? Aku Didiemin. males gak sih? Bukan sombong. Apa yang terjadi? Budgetnya nggak masuk. Nggak deh. Alasan. Bohong. Sangat Jujur ya, Alasan. Eca? Enggak, bercanda kok. Enggak itu. Tapi aku balas kok kan? Enggak tuh, nggak dibalas tuh. Oh. Oh iya, di DM. Iya. Udah setelah selesai Soalnya syuting. overthink kan di chat, overthink ini palsu gak sih gitu. Oh. Tapi itu benar. Tapi Kan ada namanya, ada iya akun verifnya. yang palsu gitu. Kan ada centang birunya. Iya, Ca. ternyata benar. Ternyata benar. Tapi aku gak di follow, jadi aku kayak bohong lagi gitu. Oke, tapi setelah akhirnya ikutan nih produksi sama Imaginary sama Bang Ari juga, gak kapok dong, pastinya mau lagi dong, ikutan lagi dong. Diajak lagi gak sih? Ajak lagi Ko Ernest, ajak lagi Gani. Kok tega cuekin aku? Tolong media tulis kok Ernest. Apa? Diskriminasi. Diskriminasi. Bisa diskriminasi. Dibikinin judul lagi sama dia. Tapi gimana overall pengalamannya? Syuting Obrolannya sama menyenangkan Imaginary? banget sih, Keren Kak ya? Ernest, Kak Ari semuanya support banget. Apalagi kan aku sama Yori baru debut pertama kan, Yes, acting yes. tapi Aku tidak sih. oh enggak tah? Aku tidak. Oh iya ya. Iya. Sombong banget. Kan Anda Aing. Oh ya wis maaf ya, aku doang berarti. Oke, baiklah. Itu dia salah satu yang benar yang dihadapin sama timnya Kakak Bos sehari-hari selama syuting ya. Oke, yang menjadi debut pertama juga di film ini adalah debut dari Noella sebagai seorang aktris. Gimana nih? Karena tadi aku sempat tanya sama Kak Putri juga gitu kan ya, bahwa ini menjadi showcase gitu buat seniman Indonesia yang dari timur terutama. Menurut Noella gimana? Apakah setuju sama hal itu? Ya, yang pertama saya setuju. Yang kedua, 2024 adalah 10 tahun saya berkarir di industri musik karena saya menang Idol 2014. Selama jarak 10 tahun ini saya dapat banyak, puji Tuhan banyak tawaran film tapi nggak pernah jadi. Dan saya rasa memang saya tuh nungguin Kakak Bos gitu. Oh, ternyata. Nunggu di telepon kakak ada clipping gitu. Baru bisa main film gitu. Dan setelah akhirnya nonton sendiri dirimu di layar lebar, gimana rasanya? Itu Teddy Aditya juga pertama kali main film kan. Jadi kita waktu nonton di kemarin ada screening 17-an, kita berdua pas adegan kita
Senggol-senggol gitu ya. Langsung senggol-senggolan. Kita berdua, mungkin kalau kita penyanyi pertama kali mendengarkan suara kita di radio ya Ted ya, itu rasanya aneh dan tapi excited gitu. Ya. Amazed sendiri ya, excited ya. sendiri. Ya, tapi di sisi lain Kakak Ucit, satu kebanggaan buat saya perempuan Indonesia Timur tampil di sebuah film yang bagi saya nilainya tuh lebih dalam cuma dari sekedar komedi gitu. Oke. Ya, saya ini seperti sebuah apa ya, bisa dibilang mungkin juga sebuah pembuktian untuk kami orang-orang Indonesia Timur gitu, atau juga sebuah tempat wadah kami bisa berkarya bersama gitu. Jadi ini apa ya, Kak Adi bilang ini personal. Bagi saya pribadi ini sangat personal.